Film ini dimulai dengan seorang pria bernama Ian yang berkendara jauh ke hutan terpencil. Sesampainya di pintu masuk, ia memeriksa ponselnya, yang memiliki beberapa panggilan tak terjawab. Ian merenung sejenak, tetapi akhirnya mengumpulkan barang-barangnya dan menuju ke dalam hutan dengan berjalan kaki. Ternyata ia berada di sana untuk mendaki sendirian, mungkin untuk menenangkan pikirannya. Ia perlahan-lahan menyusuri hutan lebat dan sesekali berhenti untuk mengamati berbagai hal. Kita mengetahui bahwa Ian bukanlah pendaki biasa karena ia sangat kelelahan dalam 10 menit pertama. Terlebih lagi, ia mengenakan sweater dan celana jeans, yang merupakan pilihan aneh untuk kesempatan seperti itu. Ian juga tidak membawa kaos kaki pelindung dan sekarang kakinya penuh dengan ruam yang menyakitkan. Meskipun demikian, ia tetap bertahan dan melanjutkan perjalanannya. Setelah sampai agak jauh, Ian melihat sepasang pendaki di kejauhan. Mereka tampak sedang mengambil foto dan bersenang-senang. Hal ini, secara mengejutkan, membuatnya sangat cemas, dan ia memutuskan untuk menunggu sampai mereka pergi. Ternyata, Ian adalah seorang introvert sejati yang tidak menyukai kehadiran orang lain. Ketika dia bosan menunggu, dia mengambil jalan memutar dari jalur biasa dan melarikan diri sebelum mereka bisa melihatnya. Setelah beberapa saat, Ian memutuskan untuk istirahat sejenak sambil makan camilan, tetapi begitu dia duduk, dia dikejutkan oleh seorang pendaki lain bernama Nicky. Pria ini tampaknya sangat cerewet, dan dia menghujani Ian dengan banyak pertanyaan. Ian terlalu gugup untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, tetapi Nicky tak kenal lelah. Dia terus mengoceh tentang hal-hal yang tidak relevan dan membuat. Pada akhirnya, dia mengusulkan agar mereka mendaki bersama sampai mereka mencapai air terjun. Ian berusaha keras untuk dibiarkan sendiri, tetapi Nicky entah bagaimana berhasil meyakinkannya untuk tidak melakukannya. Dia juga menyuruh Ian untuk berjalan duluan agar dia tidak melarikan diri. Sepanjang perjalanan, Nicky terus berbicara, meskipun dia tidak menerima banyak jawaban. Satu-satunya informasi yang dia ketahui tentang Ian adalah namanya dan fakta bahwa dia pernah memiliki bisnis. Setelah beberapa jam berjalan, Ian yang lelah mengatakan dia ingin buang air kecil, tetapi alih-alih membiarkannya melakukannya di tempat yang tenang, Nicky malah berbalik ke sisi lain. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan sampai akhirnya mereka mencapai sebuah pondok di tengah hutan. Mereka menemukan pasangan sebelumnya, Monica dan Austin, di sana, yang juga menuju air terjun. Malam itu, Ian mencoba memasak daging di dapur. Ketika Nicky muncul, dia menjadi sangat cemas sehingga dia menarik daging dari kompor, meskipun masih mentah. Dia kemudian mencoba pergi, tetapi Nicky mendesaknya untuk memasaknya dengan benar. Ian menurut dan mengembalikan daging ke tempatnya. Namun, ia begitu lengah sehingga akhirnya membakar kompor. Untungnya, Nicky dan Monica segera datang dan memadamkan api. Setelah kejadian itu, Ian yang tidak malu mengambil barang-barangnya dan diam-diam menyelinap keluar dari kabin, tetapi setelah berjalan sedikit lebih jauh, ia melihat sesuatu di kejauhan. Hal ini membuatnya sangat ketakutan, sehingga ia segera berbalik dan kembali ke kabin. Ia kemudian mengobrol singkat dengan Austin, yang tampaknya lebih pengertian dan tenang. Di pagi hari, saat Ian sedang sarapan, Nicky mendekatinya untuk mengobrol sebentar. Terlepas dari apa yang terjadi semalam, ia tampaknya tidak marah sama sekali. Nicky mengungkapkan bahwa dialah yang membersihkan semua piring gosong tanpa mengeluh. Ia kemudian memberitahu Ian bahwa mereka berempat akan mendaki bersama. Pria yang cemas itu mencoba lagi untuk dibiarkan sendirian, tetapi Nicky memenangkan kepercayaannya dengan memberinya sepasang kaos kaki pendakian baru. Kelompok itu kemudian berangkat dari kabin bersama, menceritakan berbagai cerita dan lelucon. Satu-satunya yang tidak ikut dalam percakapan tentu saja Ian, saat mereka makan siang nanti. Austin mengungkapkan bahwa mereka melihat seekor hewan mati sehari sebelumnya. Hewan itu telah dimutilasi secara brutal, jadi dia penasaran predator apa yang bisa melakukan hal itu. Nicky tidak memperhatikannya, tetapi Ian tenggelam dalam pikirannya. Percakapan kemudian beralih ke hubungan, dan Ian ditanya apakah dia punya istri. Dia mencoba menghindari pertanyaan itu, tetapi yang lain memaksanya untuk menjawab. Akhirnya, Ian mengungkapkan bahwa dia pernah punya istri, tetapi mereka sekarang sudah berpisah. Muak dengan interogasi itu, dia kemudian pergi ke hutan untuk buang air kecil. Saat hendak melakukannya, dia melihat bekas cakaran dan darah di pepohonan. Ini sekali lagi membuatnya sangat ketakutan, jadi dia segera berlari kembali ke kelompoknya, kemungkinan besar mengompol di sepanjang jalan. Keempatnya kemudian melanjutkan perjalanan mereka dan berjalan selama beberapa jam tanpa gangguan. Pada suatu titik, Ian yang paranoid merasa seperti ada seseorang yang mengikuti mereka. Ketika dia menoleh ke belakang,
dia melihat sesuatu di kejauhan yang membuatnya ketakutan. Dia segera memanggil yang lain dan bertanya apakah mereka juga menyadarinya. Namun, bahkan setelah melihat dengan saksama, mereka tidak dapat melihat apapun. Pada saat itu, kelompok tersebut menyadari bahwa Ian canggung secara sosial dan bermasalah, tetapi mereka tidak ingin dia merasa buruk, jadi mereka hanya mengklaim bahwa itu adalah hewan biasa. Nikki bahkan sampai mengatakan bahwa itu adalah seekor kambing yang tersesat dari kota. Beberapa jam kemudian, kelompok tersebut tiba di perkemahan lain. Kali ini, mereka menemukan dua ransel lain di dalam, tetapi tidak ada orang di sekitar. Ian seperti biasa khawatir tentang keberadaan mereka, tetapi yang lain tidak terlalu memikirkannya dan mulai bermain gitar. Nikki adalah tipe orang yang langsung memainkan lagu Wonderwall. Malam itu, Ian kesulitan tidur karena kecemasannya. Saat ia berkeliaran, Nikki mendekatinya untuk mengobrol. Ia bertanya apakah Ian baik-baik saja, karena ia bertingkah sangat aneh sepanjang perjalanan. Ia mendesak Ian untuk terbuka, dan Ian akhirnya mengungkapkan bahwa ia merasa sangat sedih karena beberapa masalah pribadi. Nikki merasa kasihan padanya, jadi ia memberinya obat tidur, yang langsung diminum Ian. Setelah Nikki pergi, pria aneh itu mulai berkeliaran di sekitar ruangan. Rasa ingin tahu menguasainya, dan ia mulai memeriksa salah satu ransel yang ditinggalkan. Ia menemukan kamera di dalamnya, yang langsung ia nyalakan tanpa ragu. Kemudian ia menemukan dua gadis, yang sedang mendaki hutan dan bersenang-senang. Namun di salah satu foto, Ian memperhatikan seorang pria yang mengintai mereka dari kejauhan. Saat ia memperbesar gambar, ia terkejut mengetahui bahwa pria itu tak lain adalah Nikki. Ian mencoba mencari tahu lebih lanjut, tetapi tiba-tiba ia mulai merasa pusing. Saat itulah ia curiga bahwa Nikki memberinya obat terlarang alih-alih pil tidur. Ia mencoba meminta bantuan, tetapi segera kehilangan kesadaran dan jatuh ke lantai. Ketika Ian bangun di pagi hari, ia mendapati dirinya tidur nyenyak. Ternyata, Nikki menutupinya dengan selimut agar ia tidak jatuh sakit. Namun Ian masih curiga pada pria yang banyak bicara itu dan mulai membongkarnya. Ia mengeluarkan kamera dan menyatakan bahwa Nikki menguntit kedua gadis itu. Austin dan Monica meminta untuk melihat fotonya, tetapi baterai kamera tampaknya telah habis. Meskipun demikian, Ian menuduh Nikki memancing gadis-gadis itu ke tempat yang sunyi dan membunuh mereka. Ia juga mengklaim bahwa ia dibius tadi malam karena ia hampir mengetahui kebenaran setelah mendengar semua ini. Nikki bahkan tidak mencoba membela diri. Ia terkejut bahwa tuduhan seperti itu dilayangkan kepadanya. Bahkan kedua orang lainnya bingung dengan apa yang coba dikatakan Ian. Tepat saat itu, kedua gadis pendaki itu muncul di kabin, membuat Ian benar-benar malu dan menyesal. Tindakan menguntit itu mungkin hanya pemanasan sebelum berhubungan intim dengan kedua gadis itu. Sudah kubilang, pria ini jago bercinta. Maksudku, jago main Wonderwall. Maksudku, sama saja. Di adegan berikutnya, dia mendekati Nikki dan meminta maaf atas perilakunya. Ia mengaku menjadi paranoid karena kurang tidur dan istirahat yang cukup. Anehnya, Nikki tetap memaafkannya dan bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Austin dan Monica juga tenang dengan situasi tersebut karena mereka merasa sangat kasihan pada Ian. Mereka mencoba mendukungnya dengan segala cara yang mereka bisa. Kemudian, mereka mengemasi barang-barang mereka dan melanjutkan perjalanan. Mereka segera sampai di persimpangan jalan, satu jalan menuju air terjun dan jalan lainnya menuju hutan Chourie. Monica dan Austin kemudian mengumumkan bahwa mereka ingin menuju hutan karena mereka mendengar bahwa tempat itu jauh lebih indah. Jadi, kedua kelompok berpisah dan pergi ke arah yang berbeda. Para pemuda berjalan selama beberapa jam lagi dan hari mulai gelap. Pada suatu saat, Ian kembali melihat sesuatu di kejauhan yang membuatnya takut, tetapi rasa takutnya segera menghilang ketika mereka disambut oleh air terjun yang indah. Keduanya sejenak menikmati pemandangan yang megah sebelum melanjutkan perjalanan mereka. Setelah beberapa saat, hari menjadi gelap gulita dan mereka harus melewati jalan yang sempit. Ian mengusulkan agar mereka mengambil rute lain, tetapi Nikki bersikeras bahwa mereka tidak punya pilihan lain. Kemudian dia memberikan senter mahalnya kepada pria yang ketakutan itu dan memintanya untuk memimpin jalan. Ian dengan enggan bergerak maju dan menavigasi tempat yang gelap itu, tetapi ia segera kehilangan keseimbangan dan terpeleset, menyebabkan senter jatuh ke lereng. Hal ini membuat Nikki kesal, dan ia memerintahkan Ian untuk turun dan mengambilnya. Ia juga mengatakan bahwa ia telah menghabiskan $300 untuk senter itu. Silakan tuduh aku membunuh jika kau mau, tapi ambil senter itu, brengsek. Ian dengan ragu-ragu menurut dan meluncur menuruni lereng untuk mengambil senter. Tetapi pada saat itu,
ia melihat sosok gelap berdiri tepat di sebelahnya. Panik, ia berbalik sambil berteriak sekuat tenaga. Monica dan Austin, yang kebetulan berada di dekatnya, mendengar teriakannya dan bergegas menghampirinya. Nikki juga tiba di sana dan mereka melihat ke bawah untuk mencari apa yang mengejar Ian. Namun, sekali lagi mereka tidak melihat apapun. Setelah mencapai pondok terdekat, Nikki, Austin, dan Monica berdiskusi serius. Mereka khawatir tentang Ian dan ingin segera membawanya keluar dari hutan ini. Karena pasangan itu sedang berbulan madu, Nikki dengan ramah menawarkan untuk mengantarnya keluar. Ia masih bersedia membantu orang asing yang cemas dan aneh itu meskipun semua yang telah terjadi. Ketiganya kemudian mendekati Ian dan memberitahunya tentang keputusan mereka. Anehnya, ia tidak keberatan sama sekali. Keesokan paginya, Ian dan Nikki memulai perjalanan mereka menuju kota. Mereka berjalan berjam-jam sampai Nikki harus buang air besar. Jadi, dia pergi ke pojok. Ian kemudian memanfaatkan momen kesendirian ini untuk merenungkan semua yang telah terjadi. Namun, saat ia tenggelam dalam pikirannya, ia menyadari bahwa Nikki belum kembali. Ia memanggilnya, tetapi tidak mendapat jawaban. Ian perlahan menuju ke arah tempat temannya pergi beberapa saat yang lalu, tetapi ia segera menemukan pemandangan mengerikan yang sangat mengejutkannya. Di adegan berikutnya, Ian berlari ke arah pasangan itu dan memberitahu mereka bahwa It telah membunuh Nikki. Ia sangat ketakutan dan panik sehingga gagal menjelaskan seluruh situasi. Karena itu, pasangan itu percaya bahwa Ianlah yang membunuh Nikki. Jadi, mereka memintanya untuk menjauh dari mereka. Austin bahkan mengeluarkan pisaunya dan mengancamnya untuk pergi. Setelah beberapa saat, ketika pasangan itu sampai agak jauh, mereka memutuskan untuk mengambil beberapa foto. Tetapi, tiba-tiba, Monica ditarik masuk oleh kekuatan yang tak terlihat. Hal ini membuat Austin panik, dan dia bergegas mencarinya. Namun, yang dia temukan hanyalah sisa-sisa tubuhnya yang termutilasi tergeletak di tengah hutan. Juga kebetulan berada di sana, yang membuat Austin curiga bahwa dialah pembunuhnya. Dia mencoba menyerangnya, tetapi kakinya terjebak di perangkap beruang. Saat itulah seekor dinosaurus besar mirip burung muncul di kejauhan dan menyeret mayat Monica pergi. Anak-anak laki-laki itu sangat terkejut dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Menyadari bahwa tempat itu tidak aman, Ian dengan cepat membebaskan Austin dari perangkap dan mengantarnya ke kabin. Mereka kemudian mengunci semua pintu dan bersiap untuk kedatangan monster itu. Sesuai dugaan mereka, dinosaurus burung itu muncul dan menerobos pintu. Ia segera menusuk wajah Austin dengan paruhnya yang seperti pedang dan membunuhnya. Burung itu kemudian mengejar Ian, tetapi pahlawan kita yang aneh ini tampaknya adalah petarung yang hebat. Dia mencengkeram leher burung itu. Keesokan paginya, Ian yang babak belur dan memar berjalan melewati hutan saat dia akan mencapai tempat parkir mobilnya. Dia melihat salah satu mayat gadis pendaki tergantung di pohon. Kemudian setelah menjelajah sedikit lebih jauh, dia menemukan banyak telur dinosaurus yang menunjukkan bahwa ada lebih banyak makhluk. Ian yang ketakutan kemudian mencoba melarikan diri tetapi dia tiba-tiba diserang oleh seekor dinosaurus jantan besar. Hewan itu mencakar kakinya dan menusuk pahanya. Untungnya, ia berhasil lolos dengan melepas celananya. Ian kemudian terus berlari hingga mencapai jalan raya. Film berakhir saat ia menghentikan sebuah mobil dan dengan putus asa berkata, "Tolong saya."